Alhamdulillah, terima kasih Ustazuna Ustaz Saifuddin Sayuti yang memimpin kita selalu membimbing di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Fauzi, juga para pengurus masjidnya, DKM-nya, dan para Bapak Ibu jamaahnya yang insya Allah selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ulumina, fi amwalina, fi ahlina, fi mujtama'ina, fi baladina, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah, Allah berkenan menambah kembali kebaikan-kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan dunia kita, serta kita digolongkan umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita adalah hikmah dan keutamaan ibadah kurban. Hikmah itu bicara tentang masa yang akan datang, tapi dari masa yang pernah dijalankan. Sedangkan keutamaannya kita dapatkan pada saat sekarang atau nanti yang akan datang. Itulah kenapa semua ibadah ada hikmahnya dan ada keutamaan. Tidak ada ibadah yang tidak ada hikmahnya. Namun kadang hikmahnya baru ditemukan setelah beberapa waktu. Sedangkan keutamaan bisa kita dapatkan saat kita menjalankannya, bisa pula kita dapatkan nanti. Hikmah ibadah haji mungkin ditemukannya setelah beberapa tahun. Oh, ini hikmahnya. Demikian keutamaannya kita dapatkan pada saat menunaikan ibadah haji atau sepulang dari tanah suci ke tanah air. Kurban pun demikian. Makna hikmah itu adalah yang diperoleh, diraih oleh seseorang yang menjalankan ibadah kurban pada masa-masa yang akan datang. Ternyata rezekinya Allah tambah, ternyata bertambah sehat, juga usianya semakin Allah berkahi. Keutamaannya didapat saat menyembelih hewan kurban, membagikan kepada semua warganya, atau ia dapatkan nanti pada hari kiamat kelak saat bertemu dengan Allah. Itulah makna hikmah dan keutamaan. Semua ibadah selalu Allah siapkan hikmahnya dan keutamaannya. Salat pun sama, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Keutamaan itu menguatkan kita untuk menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, kita awali dengan hari raya yang identik dengan hari raya kurban, karena secara bahasa doha, yudhohi, udhiyah atau adha artinya berkurban. Berarti kalau Idul Adha tidak ada kurban, sepertinya tidak afdol. Idul Adha kok tidak ada kurban. Sama kalau sekarang identiknya Idul Fitri kok tidak ada silaturahim, kayaknya ada yang kurang begitu. Kok Idul Fitri gak mudiknya, itu kira-kira ya. Nah, Idul Adha kok tidak berkurban, padahal Al-Udhiyah artinya adalah kurban. Atau Al-Adha, Al-Adha itu artinya awal waktu Tuhan. Karena kita menyembelihnya memang setelah sholat Idul Adha. Dan Idul Adha dilakukan di waktu duha. Berarti ibadah kurban pula dilaksanakan pada waktu duha. Dan waktu duha, waktu yang mulia. Karenanya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat duha karena kemuliaannya. Maka ada ibadah kurban, ada waktu duha.
Nabi menyebut Idul Adha dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar pula artinya sama, yaitu hari menyembelih hewan kurban. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id? Ada enggak? Mungkin ada. Hendaklah dia mengulangi. Tapi yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jika tidak sempat di tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan Idul Kurban, maka boleh kata Nabi di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Kemungkinan tahun ini Idul Adha Sabtu atau Ahad. Kalau Kementerian Perkantoran, tidak mungkin orang datang menyembelih hari Sabtu atau Ahad karena mereka sedang berlibur bersama keluarga. Biasanya di kementerian disembelihnya hari Senin atau hari Selasa, berarti kan sudah hari tasyrik dan dibolehkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kita di komplek ya sudah hari Idul Adha, mau Sabtu mau Ahad, mau hari apapun karena kita tidak di komplek. Tapi mereka yang di perkantoran, yang dinas tentu ya, para jemaahnya termasuk juga pengurusnya sedang di rumah. Segan kalau hari Sabtu nyembelih di kantor atau hari Ahad. Namun masih dalam suasana hari tasyrik, hari-hari untuk menyembelih hewan kurban. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya rumuskan ada 3. Pertama adalah hakikat atau hikmahnya, yang kedua adalah keutamaannya, yang ketiga pelaksanaannya. Karena kita sekarang ada di masa yang disebut oleh para ilmuwan atau para tenaga kesehatan oleh Kementerian Pertanian sebagai masa PMK, yaitu penyakit mulut dan kaki. Kulit, penyakit mulut dan kulit ya. Kaki kuku. Mukanya banyak banget ya. Penyakit mulut dan kuku. Ini soalnya saya asing ya, PMK. Ya, PMK dulu ada Kementerian PMK ya, Pemberdayaan Masyarakat atau apa. Baik, kita awali dari hakikatnya ibadah kurban. Ketika kita beribadah kurban, maka hikmahnya yang terbesar bahwa ibadah kurban itu ibadah terawal karena dijalankan di masa Nabi Adam, disempurnakan di masa Nabi Ibrahim, kemudian ditutup di masa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan di masa Nabi Adam sudah ada ibadah kurban. Surat Al-Maidah 27. Allah menyebutkannya id qarraba qurbanan, ketika 2 putra Adam menyembelih atau mempersembahkan. Kurban itu lebih umum dari udhiyah. Kalau udhiyah itu menyembelih hewan kurban. Kalau al-kurban berkurban. Nah, kalau berkurban itu berkurban apa saja. Maka saat di masa Nabi Adam belum diputuskan oleh Allah apa jenis kurbannya. Karenanya Qabil mempersembahkan yang ia punya. Beliau petani, maka yang dikorbankan hasil pertanian. Habil peternak, maka beliau mempersembahkan hasil peternakannya. Yang Allah terima Qabil atau Habil? Habil. Kenapa? Bukan karena hewan, tapi beliau memberi yang terbaik. Itu saja. Karena dulu belum diputuskan apa jenisnya. Maka ayatnya qarraba qurbanan, mempersembahkan kurban. Sudah ada ibadah kurban, tapi bentuknya belum Allah tetapkan. Yang penting yang kita miliki. Karenanya ketika masa Nabi Ibrahim, apa yang dikorbankan? Putranya. Yang nanti Allah ganti dengan domba yang sangat besar. Barulah dari situ sudah ada hewan yang dikorbankan. Baru disempurnakan di masa Nabi Muhammad. Hewannya adalah kambing, domba, embe, wedus dan sebagainya, ditambah dengan sapi dan unta. Itulah kenapa ibadah kurban adalah ibadah yang terawal. Ibadah kurban tanda dan bukti takwa seseorang, sehingga kita berusaha untuk menunaikan ibadah ini untuk memenuhi salah satu dari tanda takwa. Betul Bapak Ibu,
tanda takwa di Al-Quran banyak banget. Berinfak tanda takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Puasa tanda takwa, sholat tanda takwa. Nah, di bulan Zulhijjah, di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, tanda takwanya menyembelih hewan kurban. Maka kata Nabi, tidak ada amal seorang anak Adam ketika tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang lebih baik dari menyembelih hewan kurban. Kenapa? Tanda takwa di sisi Allah. Meskipun tanda takwa banyak, tapi di Idul Adha tanda takwanya bagi kita di sini berkurban. Bahkan jemaah haji mayoritas berkurban. Untuk kita khususnya haji tamattu wajib menyembelih haji. Haji kan hewan. Itu kalau kita lihat ke tempat penyembelihan ya, itu unta, kambing ribuan yang disembelih, tapi tidak ada yang makan. Kita yang makannya. Mereka akan olah jadi daging di kaleng, kornet atau apa. Mereka pula kirim ke negara-negara atau masyarakat yang lebih membutuhkan. Karena kita lihat menyembelih langsung letak sendiri. Itu kan mubazir dan tidak mungkin mereka makan semuanya, karena fokus orang yang haji, beribadah haji. Masyarakat sekitar mampu untuk mendapatkan daging. Karenanya mereka melakukan itu, diolah dan dijadikan sebagai bahan. Kalau dagingnya yang dikirim mahal ongkosnya, di samping kemungkinan terjadi kebusukan pada daging itu, maka dibuatlah olahan, ada kornet dari hewan kurban. Boleh karena dijalankannya sudah betul. Idul Adha dan hari tasyrik pemanfaatannya boleh kapan saja. Kita kalau dapat daging kurban harus dimakan hari itu? Enggak, boleh bulan depan. Hari ini kan sudah banyak besar, alhamdulillah masjid juga nyembelih, tempat lain nyembelih. Kalau saya makan satu hari itu semua daging kurban, kayaknya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ya sudah, boleh Bu. Kalau ngasih orang lain boleh. Saya udah dapat, kayaknya daging saya masih banyak, kulkasnya nggak cukup. Problem saya itu kalau kurban besar, itu kulkasnya nggak cukup. Karena nggak mungkin semuanya disimpan, ya itu juga akan mempengaruhi makanan yang ada di kulkas. Ya sudahlah, kita kasih kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, meskipun sudah dapat. Yang penting penyembelihannya, makannya kapan saja. Kalau masih sehat saat itu boleh. Kalau sedang sakit, nunggu waktu sehat. Itu tanda takwa. Ketiga, ibadah syiar. Dan keempat, sejajar dengan sholat. Nanti kita bahas ayat-ayat dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sejajarkan ibadah kurban Bapak Ibu dengan sholat. Dan ibadah ini di masa kedua, di masa Nabi Ibrahim, Allah perintahkannya melalui mimpi hewan. Kita kalau mimpi apapun yang sekarang jangan percaya dulu, karena mimpi bukan tanda kita harus melakukan apapun. Apalagi mimpi sholat, belum sah sholat. Ustaz tadi malam saya udah mimpi sholat subuh, enggak sah itu, tetap harus sholat subuh karena cuma dalam mimpi. Mimpi menikah ya tetap enggak sah ya. Saya udah nikah tadi malam, Ustaz akadnya enggak bisa, karena harus langsung dalam keadaan terjaga atau tersadar. Ibrahim dikhususkan mimpinya menyembelih putra, tapi mimpi para nabi itu wahyu. Maka wahyu Allah datang melalui mimpi, wahyu Allah langsung melalui Jibril, atau wahyu Allah langsung Allah perintahkan. Nah itulah kalau kepada nabi. Kepada kita mimpi ada tiga. Ada mimpi itu adalah isyarat dari Allah. Ada mimpi itu adalah dari setan. Biasanya mimpinya horor. Nah itu dari setan kalau mimpi horor. Ada mimpi ketiga, bunga-bunga tidur. Pagi siangnya pengen sesuatu, datang dalam mimpi. Nah, tiba-tiba sudah berada di Swiss dalam mimpi karena dapat informasi di sana bagus. Akhirnya dikirim, ya Allah Swiss bagus banget, ada dalam mimpi. Nggak salah tuh, alhamdulillah, karena cuma mimpi. Terakhir, takarrub ila Allah.
bahwa ibadah kurban qurba yaqrabu adalah ibadah taqarrub, yaitu kita mendekat kepada Allah karena Allah selalu dekat dengan kita. Tanda takwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima kurban dari orang yang bertakwa. Kok kurban Ustaz? Ayat tadi sudah dibahas, yaitu Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Diterimalah dari salah seorang keduanya, yaitu Habil, ditolak dari yang lain, yaitu Qabil. Bukan jenisnya yang Allah tolak, tapi tidak ada takwa. Bagaimana takwa itu? Kata Imam As-Sa'di, takwa itu dua, lahir batin, dalam dan luar. Niatnya ikhlas, hewannya yang paling bagus, yang sesuai dengan standar kesehatan. Berarti standar kesehatan itu akan menyempurnakan ibadah kurban. Maka Nabi memilih yang terbaik. Kalau ada cacat, ada celah, ada penyakit, itu hewan yang tidak bagus, khawatir mempengaruhi nilai kurbannya. Meskipun secara kesehatan tidak pengaruh ya pada kesehatan manusia. Tapi kalau menurut saya pribadi, lihat hewan korengan kayaknya nggak enak makannya bu. Korengan hewannya lebih baik cari yang masih aman. Meskipun kata para ahli kesehatan tidak ngaruh pada fisik kita, tapi lihat makanan korengan juga nggak mau ya. Sama aja makanan yang lain kalau tidak bagus juga kita kudu hati-hati, halalan thayyibah. Qabil memberi yang terburuk dengan terpaksa karena itu perintah orang tuanya. Habil memberi yang terbaik dengan penuh takwa. Cerita dulu, kurban itu sebagai solusi saat mereka berselisih. Habil itu menerima pilihan orang tuanya, sedangkan Qabil tidak mau menerima. Dia mau bahwa dia nikah dengan yang dipilih untuk Habil, karena ternyata wanita yang dipilih untuk Habil lebih cantik dari wanita yang dipilih untuk Qabil. Sedang Qabil merasa dirinya paling tampan, maka kata dia, kalau aku tampan dapat yang paling cantik dong. Maka Allah berkehendak indah, yang paling tampan dengan yang biasa, yang paling cantik dengan biasa. Hasilnya kita alhamdulillah cantik dan tampan. Nah, itu kira-kira. Kalau dulu ya Bapak Ibu, yang Habil sama yang biasa saja, ya Allah a'lam. Kalau Qabil dengan yang paling cantik, wah itu luar biasa. Allah pilih tengah-tengah. Ahsanul takwim, sebaik-baik penciptaan. Memang paling baik itu tengah-tengah. Khawatir kalau terlalu juga sombong, terlalu yang lain juga putus asa. Jadi dibuatlah tengah-tengah. Nah, itulah hikmahnya Allah perintahkan keduanya berkorban. Yang diterima Habil, maka Habil dapat yang paling cantik. Qabil tidak diterima. Akhirnya Qabil mencari cara agar saudaranya meninggal dunia supaya menikahi wanita yang ia ingin nikahi. Dibunuhlah kaum Habil, dan itulah tercantum di surat Al-Maidah 27 ditambah dengan Al-Hajj 36. Kata Allah, Allah tidak menerima daging, tidak menerima darah hewan kurban. Yang Allah terima adalah nilai dari takwa. Berarti kurban tanda takwa kita di sisi Allah. Apakah daging atau hewannya hanya 10 kilo atau 100 kilo atau 1000 kilo, yang penting hewan yang kita pilih sudah bagus menurut kemampuan kita. Karena nanti ada hadis, kalau mampu tidak berkorban jangan datang ke Masjid Al-Fawzi. Maka ada usaha. Ya, falam yudohi fala yaqrabanna sholata. Kalau dia mampu enggak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Nah, berarti dia jangan dekat-dekat masjid. Ikat ke masjidnya beribadah kurban. Karenanya ibadah kurban Allah sejajarkan pula dengan ibadah sholat. Nah, nanti dulu yang ini. Kenapa? Karena ibadah kurban disejajarkan dengan sholat, maka orang sholat dulu baru berkorban, atau setelah sholat insya Allah
menunaikan ibadah kurban. Contoh yang lain Bapak Ibu adalah ini sudah ditetapkan domba yang paling besar. Ini contoh dari Allah, berarti disempurnakan. Masa Nabi Adam belum, Nabi Ibrahim sudah Allah ganti Ismail dengan domba yang paling besar, yang paling bagus. Kenapa domba yang paling besar, yang paling bagus? Itulah nilai Ismail. Kalau dulu nilainya Ismail karena yang dikorban, sekarang nilai kita. Kalau yang kita korban yang paling bagus, berarti kita itu bagus di sisi Allah. Berkorban apa adanya, berarti kita itu apa adanya di sisi Allah. Apalagi berkorban yang terburuk, berarti kita titik di sisi Allah. Itu makna dari kenapa Allah ganti dengan yang lebih baik. Ismail ini putra soleh, sahabat, mulia, maka Allah siapkan yang lebih baik. Ibrahimnya jelas ayah yang baik, ayah yang mulia, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka itulah diri manusia yang berkorban di sisi Allah. Nabi memilih 2 ekor kibas. Kibas itu kambing yang paling bagus, putih warnanya, sudah ada tanduknya, maka bertanduk menjadi ciri. Berarti kalau ada cacat dari tanduknya itu tidak bagus. Bukan tidak bagus dagingnya, tapi tidak bagus nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari Idul Adha tidak ada yang lebih utama daripada menyembelih hewan kurban, tanduknya, bulunya, kukunya. Jadi kalau kukunya sakit gimana Bang? Nanti di sana dilihat kukunya sakit. Maka di sini Nabi sebutkan tanduknya, bulunya, kukunya itu akan didatangkan pada hari kiamat. Maka pilih kukunya yang bagus, rambutnya yang bagus, tanduknya yang bagus, bulu-bulunya yang bagus. Katanya rambutnya bukan bulu. Saya juga bingung ini bulu atau rambut, ya udahlah terjemah bebaslah, itulah yang ada di kambing atau hewan kurban kita. Siapa yang punya kemampuan tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Maka fasolli li rabbika wanhar. Kalau udah sholat wanhar, berkorban. Qul inna sholati wa nusuki. Ini ya Allah sholatku, ini ya Allah kurbanku. Nah, kalau tidak ada kurban kan, ya Allah ini sholatku, korban mana? Belum ya Allah. Kamu gak mampu saya. Tukang tauge saja berkurban, tukang ikan saja berkurban. Saya diwawancara salah satu stasiun televisi, ternyata luar biasa, tukang tauge berkurban. Sekarang yang terbaru, tukang ikan haji Ustaz. Hajinya haji plus. Kata beliau, saya Ustaz haji plus ya, plus maksudnya. Saking bahagianya disebutnya haji plus. Tukang ikan Bu di pasar hajinya haji plus. Tapi hikmahnya begini, tadinya sama suaminya kan, tapi suaminya lebih usianya daripada dia haji biasa, ya sudahlah dipakailah ya haji suaminya jadi haji plus, dan suaminya itu alhamdulillah, dan suaminya sudah dapat pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberangkatan atau tidaknya bukan maunya, karena ketetapan dari peraturan menjaga kesehatan. Jadi suaminya pulang-pulang nanti istrinya tetap boleh dipanggil haji, namanya Haji Abdullah, boleh karena niatnya sudah ada. Buktinya apa? Kan sudah nabung dia, sudah nabung dan sudah waktunya, hanya Allah mentakdirkan yang lain. Jadi dua-duanya dapat hak dua, haji. Kenapa? Hajinya haji plus, haji plus. Itulah gambaran kata para ulama, kemampuan itu ada yang spontan, orang mampu langsung pada hari itu, langsung pada tahun itu. Tapi ada kemampuan yang tidak langsung. Nah, saya tidak langsung, bertahap. Kalau nabung tiap bulan bisa berkurang. Tapi kalau langsung ke depo langsung pada waktunya kadang tidak mampu, maka kemampuan masih fleksibel bagi Allah. Siapapun yang mampu, apakah pada hari itu atau nanti, makanya ada waktunya, yaitu Idul Adha. Apakah untuk ibadah kurban maupun untuk ibadah haji. Subhanallah hadirin wal hadirat, ibadah yang kedua
sejarahnya melalui mimpi di masa Nabi Ibrahim. Ya anakku, aku bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu? Kata anaknya, wahai ayahku, kerjakan yang diperintahkan. Berarti Ismail betul-betul paham. Karena kalau ayahandanya tidak menjalankan, gugurlah ayahandanya. Maka kata beliau, jalankan saja. Nanti ada yang terbaik oleh Allah, dan Allah dan dengan domba yang paling besar. Dari ayat ini ada yang mengatakan antara kambing, sapi dan kurban mana paling utama. Kalau berdasarkan ayat ini maka kambing lebih utama. Tapi nanti kalau berdasarkan surah Al-Hajj 36, onta lebih utama. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan unta itu kami jadikan sebagai syiar-syiar di sisi Allah. Berarti yang paling utama sekarang adalah kambing, sapi, dan unta. Ada tiga-tiganya. Bagaimana tahu? Dulu yang mudah didapat kambing. Kemudian di masyarakat tertentu yang mudah didapat unta. Nah kalau yang paling utama unta, kita sulit nyari unta. Paling ada di taman safari atau di kebun. Dan itu milik banyak orang, nggak boleh itu ya. Karena itu bukan untuk hewan kurban, tapi untuk pemeliharaan dan sebagainya. Nah karenanya keutamaannya berdasarkan kemampuan, keadaan yang ada, dan juga hewan yang tersedia. Kalau yang tersedia kambing, kambinglah. Tersedia sapi, sapilah. Atau kemampuan berkurban, memang dia mampu. Kalau sapi, ya sapi yang paling bagus buat dia. Kalau dia hanya mampunya kambing, ya kambing bagi dia. Kalau dia mampunya kambing, sapi, dan onta, tiga-tiganya. Tapi jarang tiga-tiganya. Bingung kan, wah kambing yang mana ini? Dalilnya campur, tapi semuanya adalah ibadah yang agung. Kurban disejajarkan dengan sholat, ini juga hikmah atau hakikatnya, keutamaannya. Allah sejajarkan setelah sholat, kata Allah, berkurbanlah. Demikian juga sebagaimana Allah selalu dampingkan sholat dan zakat. Itu menunjukkan zakat itu utama. Qul inna sholati wa nusuki. Bapak Ibu, nusuk bahasa Arab artinya ibadah. Tapi nusuk bahasa Arab artinya ibadah kurban. Jadi kalau nusuk dengan makna yang umum berarti ini sholatku, ini ibadahku yang macam-macam. Tapi kalau nusuk dengan makna yang khusus berarti ini sholatku, ini ibadah kurbanku. Al-An'am 162. Dari mana pandangan bahwa nusuk di sini adalah ibadah kurban? Itu sahabat Ibnu Abbas, yaitu beliau mengambil dari ayat 34 surah Al-Hajj. Dan setiap umat telah kami syariatkan mansak nusuk sama saja, yaitu penyembelihan hewan kurban. Maka semua masyarakat pernah berkurban, iya. Semua umat ada ibadah kurbannya, tapi macam-macam. Ya, ada yang hewan, ada yang macam-macam kan. Ada beberapa masyarakat ya memperkurban macam-macam supaya lancar berkurban gitu ya, supaya lancar berkurban. Nah, jadi maksudnya ini kurban yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban sebagai syiar, unta dijadikan syiar. Maka dasar ayat ini unta lebih utama, tapi sudah diklarifikasi yang paling utama yang mudah dan sesuai kemampuan kita. Bahkan ada beberapa orang yang menyarankannya sapi. Kenapa? Kolesterol kambing tinggi katanya. Padahal yakin Bapak Ibu, kalau hewan kurban nggak ada kolesterolnya, nggak ada. Adanya di rumah sakit, adanya di laboratorium ya Bu, nggak ada. Tenang Ustaz, hewan kurban ini nggak ada kolesterolnya. Saya juga bingung benar apa enggak. Ya udah makan aja. Setelah itu 1 minggu tidak makan daging lagi. Nah itu netralisir dengan buah dan yang lain. Jadi bukan karena hewan kurbannya, tetap saja kalau dia sakit ya jangan maksain gitu ya. Tapi ini sebagian dari syiar Allah. Kenapa? Disaksikan orang banyak, dialokasikan kepada semua. Maka para ulama mengatakan kurban itu bukan sedekah.
Kalau sedekah itu orang tidak mampu saja Bapak Ibu. Tapi Allah perintahkan di surat Al-Hajj 36, wahai pekurban makanlah sebagiannya. Berarti yang berkurban boleh. Beri makan orang yang cukup, yang tidak minta-minta, dan orang yang minta-minta. Berarti 3 untuk keluarga kurban, keluarga yang berkurban, untuk sekitarnya siapapun tetangga kerabat, dan untuk orang yang tidak mampu. 1/3 kalau DKM cukup 1/3. Kalau tidak cukup tentu dibagi 2, yaitu yang berkurban ditanya mau apa enggak. Kalau enggak mau, baik Bapak Ibu kami alokasikan kepada masyarakat dan yang tidak mampu. Kalau tidak mencukupi, kalau mencukupi yang berkurban diberi, yang lain pun diberi. Disinilah bukan sedekah tapi kurban. Kalau sedekah gak mungkin saya sedekah ya Pak 1 juta tapi saya 50.000 saya ambil untuk ongkos, gak boleh. Meskipun cuma 50, saya sedekah infak ya berapa? 100 juta. Tapi ini pulang ongkos saya lupa gak bawa, gak boleh. Tetap kalau mau ya Pak bantu saya. Bapak gimana habis sedekah kok bantu ya? Itu kalau meminta bantuan boleh. Tapi kalau ngambil harus sedekahnya nggak boleh. Kata Nabi seperti anjing yang mengambil kembali air liurnya, nggak boleh. Inilah sedekah. Maka dibayangkan 10 hari yang bernama Idul Adha dan hari Tasyrik yang 3, kalau tidak ada hewan kurban maka apa yang dilakukan? Haram puasa, tidak ada yang dimakan. Idul Fitri masih mending, haram puasanya sehari Bu. Ya, sehari kan. Idul Adha haram puasanya, udah haram puasa, enggak ada daging kurban. Apa yang dimakan? Makan hati. Ya, enggak ada kurban. Makanya tadi identik Idul Adha itu hewan kurban, memang. Makanya alhamdulillah semua masyarakat menyiapkan. Kalau tidak ada, bahkan jemaah saya ada 3 Bu. Jadi di kampungnya juga, karena ini kampung saya Butusan, berarti kampungnya 1, di kompleknya 1, dan yang ketiga saya kurbannya di Masjidil Haram. Wah bagus banget. Jadi 3 nih titip sama jemaah haji. Saya internasional di Masjidil Haram 1 di Tanah Suci, di kampungnya 1 karena orang kampung membutuhkan. Di kompleknya jangan lupa teman-teman dan sahabatnya juga manusia kan, iya dibolehkan oleh Allah untuk mendapatkan hewan kurban. Maka hari tasyrik, hari makan dan minum. Kalau tidak ada makanan berarti tidak hari raya, itu hari biasa. Karena syiar maka Allah Nabi perintahkan kepada Fatimah bangkit dan saksikan penyembelihannya. Karena Fatimah tidak bisa menyembelih sendiri, ya kita pun tidak dipaksa menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu boleh wakilkan, karena jangan sampai menyembelih yang akhirnya hewan kurbannya bukan jadi hewan kurban tapi jadi hewan yang lain karena tidak mampu menyembelih, lari-lari hewan kurbannya. Maka ada tekniknya. Untuk itu tetap yang menyembelih adalah yang mampu melakukannya. Enggak mampu minimal menyaksikan sambil bertakbir, bertasbih. Kalau enggak mampu lagi, sekarang ada video virtual. Jadi Ibu mau melihat hewan kurban Ibu, nah ini Bu hewan kurbannya. Bagus kan kambingnya? Oh iya, saya percaya. Kan saya nasinya 5 juta, kok kambingnya kecil? Nah, boleh divideokan. Mana sapi punya saya Pak, bertujuh ini dengan keluarga. Ini Bapak Ibu sapinya. Oh betul, harganya sekian, kambingnya, sapinya sekian. Kan juga boleh. Sekarang menyaksikannya boleh melalui video virtual. Dan disitulah menunjukkan memang disebut sebagai syiar. Syiar itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Maka tidak boleh menyembelih hewan kurban atau dimakruhkan, bahkan diharamkan di malam hari. Jam 2 pagi nyembelih, suami dan istri. Suami yang nyembelih, istrinya yang megangin kambingnya. Terus dimasukin ke kreseknya yang hitam supaya nggak ketahuan. Diletakkan di semua rumah. Besok pagi diambil tukang sampah. Karena dianggap itu memang harus diketahui orang banyak. Dan harus dimanfaatkan orang banyak. Padahal orang yang mengagungkan syiar Allah, orang yang baik di sisi Allah, dan orang yang hatinya bertakwa,
wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Hormat itu yang dihormati, yang dimuliakan. Atau syair, yaitu tanda-tanda keagungan Allah. Dua-duanya sama. Kalau orang mampu menunaikan ibadah haji, berkurban, yang manfaatnya semuanya dapat. Haji itu semua dapat manfaat. Dari tukang gorengan, tukang toge, sampai tukang hotel, itu dapat manfaat. Sampai tukang pesawat, orang Betawi tukang semua, tukang pesawat dapat manfaat. Ini tukang hotel dapat, tukang korma dapat, semua dapat. Enggak ada yang tidak dapat manfaat. Bahkan orang haji boleh jual beli. Makanya kan ada Syekh Haji yang saya sebutin ria. Dia kan cuma bisa ngertinya ria. Tapi kalau dilihat jemaah dari kita, satu rial ditawar 1,5, nggak paham nih 1,5. Tahunya 1 rial. Atau 2 rial ditawar 1,5 rial, nggak paham. Apa itu setengah? Karena diajarinya 1 rial, 2 rial, 1 rial, 2 rial. Yang 1.5 nggak ngerti hal itu apa ya? Nggak pernah diajari. Karena mereka biasa untuk memudahkan komunikasi dengan jemaah kita yang dikategorikan jemaah yang paling banyak, dan jemaah kita itu betul dikenal sebagai jemaah yang paling dermawan. Ditawar harga berapa saja dibeli, nggak pakai nawar-nawar. Coba ibu ya pengalaman kalau sebelahnya yang belanja orang lain, nawarnya sampai, kita, aduh kasihan orang belum, udah ini berkah ambil aja, berkah ya. Berapa pun dibeli, bahkan kadang nggak dibeli, ditawarin jadi dibeli. Awalnya nggak mau beli, ditawarin, bu ini barokah beli. Nanti yang sebelah barokah bu beli lagi. Akhirnya semua dibeli dalam rangka mengagungkan siapa Allah. Inilah ibadah kurban, ibadah taqarrub, yaitu qurban yang qarib dekat. Allah Maha dekat, tinggal kita taqarrub. Jadi kalau Allahnya qarib, Al-Baqarah 185, kita taqarrub, mendekat kepada Allah. Salah satu cara mendekatnya dengan beribadah kurban. Maka istilah kurban, istilah Arab artinya mendekat kepada Allah. Semakin dekat maka kita berarti mengingat Allah. Karenanya saat menyembelih perbanyak zikrullah kepada Allah. Karena hikmah dari ibadah kurban adalah kita sedang berzikir mengagungkan Allah. Maka kan biasanya ada takbirnya, ya, ada tasbihnya ditambah dengan sholawat supaya kita termasuk yang menjalankan ibadah kurban, tapi dalam rangka liyadhkurusmallah, mengingat Allah atas rezeki berupa hewan ternak, dan semua ibadah hikmahnya adalah memperbanyak zikrullah. Sholat, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Toha ayat 14. Selesai manasik haji, bagi para jemaah haji berzikir mengingat Allah. Bapak Ibu, haji itu amal paling banyaknya zikir. Wukuf itu artinya apa? Duduk-duduk, berdiam di Arafah. Apa yang dilakukan? Enggak ada tuntunan khusus. Mau gegoleran boleh, mau ngobrol boleh, mau makan minum boleh. Yang penting yang baik-baik, jangan yang haram. Boleh. Tapi yang paling inti memperbanyak zikrullah, sehingga dipandu, ayo zikir bareng-bareng. Karena kalau nggak dipandu biasanya zikirnya macam-macam. Ada zikir handphonenya, ada update status, pengalaman. Ada yang keliling itu, Ustaz. Keliling apa? Kemah. Kenapa? Wah, kemah Afrika pengen tahu. Terus habis itu selfie. Boleh nggak foto? Ya, foto dikirim. Kalau tidak dipandu dengan zikir bersama, khawatir zikir sendirian. Nah, zikir sendirian itu macam-macam. Ada yang betul-betul zikir, ada yang manggut-manggut, ada yang tidur-tidur. Boleh, sah ibadahnya. Tapi kan sayang, kata Allah, kita perbanyak zikir kepada Allah. Dan Nabi berpesan kepada Mu'adz, setelah setiap selesai sholat, bacalah Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, urutan pertama mengingatmu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Karenanya 6 dari hikmah atau hakikat ibadah kurban, di dalamnya pula
ada keutamaan-keutamaan. Kalau kita rumuskan tadi, keutamaannya di slide yang pertama sesuai dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran. Maka keutamaan yang paling dicintai, dicatat seluruh tubuh kurban sampai tadi tanduknya, sampai bulunya, rambutnya, sampai pula kukunya, sejajar dengan sholat. Ampunan itu bersama tetesan darah yang keluar dari daging korban, izin untuk mendekati musola. Tetap saja berkurban harus ihsan, menjaga kesehatan, memperbanyak zikrullah. Prioritasnya yang terdapat dulu, yang kesulitan, dan pahala itu sama dengan kesukaran, dan tetap mencegah itu lebih didahulukan dari mengambil manfaat jika ada kesulitan secara faktor kesehatan atau keadaan-keadaan yang lain. Itulah gambaran dari hakikat, hikmah, dan keutamaan ibadah kurban. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat menunaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan nilainya besar di sisi Allah, karena yang membutuhkan sekarang dari kurban lebih banyak dari masa dahulu. Alhamdulillah, kalau kita baca bahwa tren yang akan berkurban itu meningkat, bukan berkurang, meningkat, sehingga stok hewan kurban ada beberapa provinsi yang harus menambah dari provinsi yang lainnya karena ada PMK di beberapa wilayah. Ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ayat-ayat yang dibaca akan menjadi syafaat, hadis-hadis Nabi yang kita baca akan pula menjadikan syafaat, dan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Syafuddin. Jika ada yang mau disampaikan dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Al-Qadir dalam nusus Al-Qur'aniyah wal ahadits nabawiyah atas penjelasan mengenai akidah atau keutamaan tentang ibadah kurban. Jadi tidak salah untuk dikatakan bahwa hari raya haji itu hari raya besar, betul ya? Mungkin karena ada kurban, ada haji, ada kurban ya, disebut hari raya besar ya. Sementara Idul Fitri hari raya karena nggak ada kurban, nggak ada haji. Iya. Jadi rupanya di samping melaksanakan ibadah haji, terus melaksanakan ibadah. Padahal haji itu juga kurban kan Ustaz? Kan namanya kurban tadi Ustaz mengatakan mendekatkan diri, ya kan? Nah, mendekatkan diri kan tidak hanya memotong. Nah, kita begini juga kurban. Tapi kenapa khusus kalimat kurban itu digunakan untuk berlebihan gitu ya? Ini luar biasa bahasa Arabnya Ustaz ya. Begitu juga masalah hikmah tadi, kalau misalkan banyak sekali mungkin 1 bulan ada hikmah itu nggak selesai. Dan hikmah itu nggak boleh bisa nanti nambah lagi terus-terusan ya. Yang pengetahuan bertambah mau dapat lagi ya. Dan konon hikmah itu adalah ilmu di luar kenabian Ustaz. Makanya saya ingat ada hadis dari Nabi kepada Abdullah bin Anas, beliau semoga Allah mengajarkan hikmah kepadanya. Jadi ya mudah-mudahan situasi dan 65 tahun tidak bisa berangkat, nah itu kapan dapat hikmahnya? Hikmahnya Bapak alam kapan? Insya Allah ada hikmahnya ya. Pasti ada hikmah. Kita bisa ditemukan saat itu. Nah, seperti COVID, nah biar kita sudah menemukan barangkali ya. Bisa online terus. Baik Bapak dan Ibu sekalian, menarik ini sebenarnya masalah itu kurban, walaupun sering kita mendengar ya, tapi ilmu itu kan harus berulang kan, ya kan, tidak bisa sekali dengar. Dan itu dari sisi lain. Silakan kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk bertanya atau sesuatu yang kurang jelas kepada Ustaz kita. Iya Ibu Utari. Baik, silakan. Mas Hamid boleh dibantu panitia semoga biar terdengar. Ada Bu, ada di. Nah ini Mas Angga. Ini beliau ini adalah Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Setelah saya mendengar tadi bahwa dengan kurban itu ada domba, ada sapi, ada unta. Tapi ini masalah
pertanyaan. Pertanyaan itu dari saudara saya yang tinggal di Pandeglang, Banten. Kemarin dia menanyakan bagaimana bila kalau korban itu berupa kerbau. Nah, karena mau beli sapi, mungkin dananya tidak cukup. Yang kedua, dia takut kena penyakit mulut. Itu maksudnya tanya. Baik, terima kasih Bunda ya. Langsung aja ya. Kerbau. Ya. Baik, kita punya sejarah ibadah kurban. Sejarah awal masa Adam belum diputuskan. Masa Nabi Ibrahim sudah diputuskan 1, masa Nabi diputuskannya 3. Jadi kalau mau kurban kerbau nanti di masa Nabi Adam saja. Ya. Meskipun ada yang mengkiaskan dengan sapi, tapi ini teorinya teori kias, pernah kita baca. Tapi mayoritas 4 mazhab memang menyetujui 3 saja, yaitu kambing dan sejenisnya, ada embe, ada domba, ada kibas. Kemudian sapi dan semua jenisnya, ada sapi Bali, ada sapi mana, ya, ada sapi Australia, yang penting jenisnya sama dengan sapi gitu jenisnya. Yang ketiga adalah unta. Kalau unta tidak banyak jenisnya. Nah, jika ada orang yang mau berkurban, maka dia bisa konversi. Sekarang kan musim konversi. Ya. Rupiah aja bisa dikonversi ke dolar. Dolar bisa dikonversi ke real, bisa. Sehingga misalnya, ya sama dengan kemarin ada nanya, saya punya bebek 1.000 Ustaz. Bebek ini 1.000 Ustaz. Harganya lebih mahal dari sapi ini. Tapi kan persoalannya kita sudah dituntut oleh Nabi. Bukan masalah nilai besar. Boleh saja nilai besar, tapi kalau tidak sesuai tuntunan, tetap sama dengan sholat zuhur saya 5 rakaat, tetap nggak bisa, meskipun lebih gede. Karenanya kalau mau ada solusinya Bu, yaitu dikonversi. Ya sudahlah, ini kerbau dijual dapat sapi, atau dijual dapat kambing, sehingga nawaitunya jadi 2, membantu orang yang mungkin butuh dana, sekaligus dia membeli sapi agar nilainya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itulah kerbau tidak masuk dalam hewan kurban. Biarkan dia nanti disembelih untuk yang lain. Bebek pun sama, biarkan dia untuk ya restoran-restoran. Ada bebek apa Pak? Selamat, Reno ya. Macam-macam, ada bebek sawah, bebek kampung, ya udahlah, itu alokasinya lain. Sekarang kita alokasikan ibadah kurban agar tadi takwa nilainya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Terima kasih, matur suwun. Ibu tadi sudah jelas Pak. Alhamdulillah penjelasannya sangat luar biasa. Dan zakat mal juga barangkali ada misal sekian ya. Ada haul. Kurban harus yang 4 itu. Jadi diantaranya unta dan juga atau sapi atau kambing. Kira itulah. Di luar itu barangkali konversi lah. Konversi ya. Penting 4 itu. Baik, barangkali yang lain masih ada 1 pertanyaan lagi. Silakan. Ini masuk kurban yang kita Bu. Ya. Tapi kurban mencari ilmu. Ya. Jadi dengan cara mencari ilmu, bukan kurban mendekatkan. Oke, masih ada 1 lagi. Silakan Pak Ketua dari tadi. Pak Ketua udah siap-siap lewat. Saya paham Ustaz. Baik, sudah syuruh Ustaz kalau sudah tidak ada, ya kita kesimpulan bahwa apa yang tadi telah disampaikan memang sebuah ibadah. Kurban adalah ibadah. Bagaimana munculnya sebuah ibadah ini adalah ketika sudah zaman Nabi Adam, ya, ketika 2 orang anak beliau hamil dan siapa tadi 1 orang. Itu nama dari mana saja? Zaman dulu nama begitu. Ya. Memang nama itu unik, dan nama itu kan tradisi. Ya, kalau orang Arab namanya itu, ya orang Jawa namanya nggak apa-apa namanya. Yang penting ada namanya, ada maknanya. Malah ada sekarang trennya nama gimana? 1 huruf. Ya. Namanya P ada.
Ya, iya namanya P doang. Jadi anaknya itu 5 namanya PQRS. Aduh, kata dia alasannya kenapa? Ketika diwawancarai supaya simple Pak Ustaz. Iya. Bukan masalah simple, yang bagus itu simple dan bermakna. Iya. P mananya apa? Kalau X dicari-cari terus nanti ya. Kalau Z ujung terus ya. Gimana malaikat mengambil ya, pertanyaan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih kita atas pelajaran yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini, insya Allah kita bisa berkorban bersama. Barangkali untuk korban yang lain seperti ini ya. Baik, kan Al-Fawzi menyiapkan hewan-hewan korban sebenarnya. Dan masjid berdiri sudah 20 tahun lebih juga menyiapkan untuk membantu sholat, kemudian sholat. Iya, Belakangnya ya sholat ini. Baik, ya jangan salah tafsir saja karena kita kan namanya takabur ya, korban. Kan ada juga di antara Quran kalau tidak salah di surat Hud 30 ala burdan. Nah, kita kan lawan daripada korban kan. Binasalah kaum Ad dan Samud itu barangkali ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Ustaz atas kehadirannya serta ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pula Bapak dan Ibu yang telah setia hadir pengajian ini. Yang mudah-mudahan setiap langkah kedatangan Ibu ke masjid ini insya Allah akan mendapatkan nilai kebaikan. Seribu langkah, seribu kebaikan. Baik sebagai penghujung acara kita Ustaz, monggo Ustaz kita berkorban berdoa lagi. Taqarrub ilallah dengan doa ala hadiniyah wa likulli salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah wa bi jalali wajhika wa bi sultanik sallallahu alaihi وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارفعنا مع الابرار اللهم اجعلنا شاكرين على النعماء صابرين على البلاء اللهم اجعلنا من المتقربين بالعبادات والطاعات اللهم بارك لنا في مجلسنا في علومنا في اموالنا في اهلنا في مجتمعنا في بلدنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا إنفاقنا صدقاتنا جميع أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن والزلازل والمنكرات وسوء الأخلاق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula muhadharah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Saya Syaifuddin Syarifudin selaku ketua acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.